Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di pagi hari ini menjelang siang, kami ingin melihat kompos-kompos yang pernah kami buat. Seperti apakah komposnya sekarang? Itu sekitar 1 bulan yang lalu. Kompos itu pernah saya videokan pada episode ke-6 1 bulan yang lalu. Pernah kita tayangkan bagaimana cara membuat kompos dari sayuran bekas yang tidak terpakai. Sekarang kita lihat seperti apakah komposnya setelah 1 bulan ini. Ya, setelah 1 bulan kompos ini kita sekap, kita tutup dengan plastik ini. Sekarang kita buka. Seperti inilah jadinya. Komposnya seperti ini. Ini 100% sayuran bekas dengan starter sedikit kompos yang sudah jadi. Seperti ini. Yang satu lagi seperti ini juga. Sudah mulai hitam. Sebulan seperti ini. Nanti kalau 2 bulan atau 3 bulan itu lebih bagus lagi. Seperti inilah kompos yang kita sekap selama 1 bulan. Ini sayuran bekas semua, hanya dengan starter kompos yang sudah jadi. Seperti ini. Nah, untuk kita sekap sebulan lagi, kita tambahin kotoran hewan seperti kotoran ayam atau kambing. Kita tambahin kotoran itu. Nanti kita sekap sebulan lagi. Nanti sekitar 2 bulan kita buka lagi. Kalau udah 2 bulan itu udah bisa digunakan. Tapi kalau udah 3 bulan itu akan lebih bagus lagi. Kompos-kompos ini baunya lumayan. Apalagi kalau udah ada kotoran hewannya. Saya nggak menggunakan seperti buat bantuan-bantuan supaya sayur-sayurannya cepat membusuk. Tidak, ini langsung aja saya pakai kompos yang untuk starter doang, tidak pakai yang lain lagi. Jadinya seperti ini. Nah, ini kompos yang sudah 2 bulan. Baunya mantap. Sebenarnya ini sudah bisa digunakan, tapi dikeringkan dulu. Tapi saya akan menggunakannya pas udah 3 bulan. Kita keringkan, nanti dia akan halus. Ini kompos ini saya gunakan untuk sayuran-sayuran atau tanaman organik saya. Jadi saya nggak mau pakai pupuk-pupuk yang kimia. Saya tidak menggunakannya. Cukup ini aja dengan air lindi. Ini ada pare yang sudah menguning. Mungkin dipanen saja ya. Pare-pare ini sudah cukup dipanen. Maksudnya sudah cukup umurnya. Nah, kalau yang ini masih bisa gede lagi. Dibiarkan saja dulu. Ini sudah cukup kering. Sudah bisa digunakan. Tapi lebih bagus lagi kalau kita sekap sebulan lagi. Dia akan halus.
ini udah siap dipakai. Kalau sudah kering gini, komposnya tidak begitu bau. Tapi ini sangat bagus sekali untuk sayuran organik. Ini juga udah kita campur dengan kotoran hewan. Oke, kita petik dulu ya. Ini sudah menguning. Sebenarnya kita udah ada simpanan pare di dapur. Kalau ini masih bisa gede lagi kayaknya. Jadi cukup ini dulu kita ambil. Generasinya pun sudah ada ini, udah ada kembang-kembangnya. Inilah kalau kita punya tanaman di lahan sempit, panennya cuma segini, 1, 2, atau 3. Tapi itu cukup untuk menu 1 hari. Kalau cabai cukup lumayan untuk kebutuhan dapur saja. Ada anak burung sono. Walaupun tempatnya sempit, burung aja ada beranak di sana. Menetas. Jangan diganggu. Suara perkutut, cerucuk, burung-burung itu burung liar, bukan piaraan. Pohon cabai ini udah mulai ada yang merah-merah lagi. Sebenarnya harus segera dipanen. Tapi saya biarkan dulu, besok aja kita panen. Semayan selada. Selada saya akan tanam dengan sistem organik. Ini semayannya. Nanti saya pindahkan ke pot-pot. Selada yang di hidroponik juga kita udah menyiapkan. Ini pohonan jeruk. Karena ini lahannya sempit, saya akan bikin hidroponik lagi di belakang. Tapi di bawah aja dia. Nggak mungkin bisa dong. Maka saya pindahin kemari. Bercampur aduk dengan pohon apa ini? Sepertinya kunyit. Kita taruh sini aja dulu. Nanti kalau ada pot kita pindahin ke pot. Saya belum menyiapkan pot-pot untuk tanaman yang kita semai itu. Mungkin ada kompos yang udah siap dipakai. Nanti kita tinggal cari tanah, kita cari pot-pot, kita pindahkan semai-semaian yang udah siap pindah semai. Seperti ini kita tanam. Ini untuk sementara. Nanti kalau ada pot, kita pindahin ke pot. Kalau udah ditanam seperti ini, harus kita siram ya. Sekalian sama yang lain. Ini rupa-rupa. Ada cabai, kunyit, dan nanas. Ini hanyalah seropom. Seropomnya dipatokin ayam. Makanya saya nggak miara ayam dulu. Ya, ini kita sudah dapat kotoran hewan.
Tadi sudah kita taruhin kotoran hewan di kompos ini. Kita aduk-aduk. Kompos ini lagi itu kita buat pada episode ke-6 ya. Sayurannya penuh, tapi lama-lama habis, ciut, membusuk, dan berubah menjadi kompos. Itu selama 1 bulan. Nah, setelah itu 1 bulan saya buka, saya campur dengan kotoran hewan, kita sekap lagi 1 bulan, jadi 2 bulan. Kalau kompos yang mau dipakai kan sudah ada di sana cadangan, nanti kita bikin lagi. Nah, ini cadangan juga yang siap dipakai. Seperti itu kalau saya bikin kompos. Setiap sebulan sekali kita bikin, atau secepatnya juga nggak apa-apa, sedapatnya kita sayuran bekas saja. Ini kita tutup. Ya, seperti itulah saya membuat kompos-kompos untuk sayuran organik saya. Kompos itu saya dari sayuran-sayuran bekas yang tidak terpakai. Saya datang ke teman saya yang punya sayuran, maksudnya yang punya toko sayuran yang tidak kepakai, itu saya ambil. Kita haluskan dan kita sekap selama 1 bulan. Jangan lupa juga kita gunakan sedikit kompos yang sudah jadi, kita taruh di atasnya untuk starter pada sayuran itu biar cepat menjadi kompos. Kalau udah 1 bulan kita buka, baru kita campur dengan kotoran hewan. Kotoran hewan itu kita aduk dan kita sekap lagi selama 1 bulan. Seperti itu saya menggunakan komposnya. Untuk pupuk buat nyiramnya kita menggunakan air lindi. Air lindi itu kita buat dari buah-buahan yang sudah tidak terpakai. Kita kumpulkan, kita taruh pada bekas galon-galon. Teman galonnya di bawahnya dibolongin, nanti kita tadangin airnya. Itu bisa kita gunakan untuk pupuk lindi, tapi sebelumnya kita jemur dulu. Kompos pun demikian, harus kita jemur dulu biar itu lebih maksimal fungsinya. Ya, seperti itulah cara kami membuat kompos. Terima kasih telah menonton video kami.